Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Karena di sini pagi ya, saya ucapin selamat pagi. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu, tanpa kurang satu apapun. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi yang masih sama dengan yang kemarin. Ya, teman-teman, jadi yang namanya produk itu kadang-kadang banyak samanya, mereknya berbeda tapi bentuknya sama. Tapi kadang-kadang teman-teman penasaran ya, seperti apa gitu ya, apakah sama apa enggak. Nah, ini kita langsung aja bongkar ya, sebuah produk lagi. Nah, kalau dosnya kayak gini mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Ini kan pasti produknya dari Quanseng ya. Tapi ini produknya dari Wearcom. Jadi Wearcom UV5R. Kalau kemarin sudah ada WRW UV5R, ini sekarang Wearcom UV5R. Kita akan coba review teman-teman secara singkat aja ya, karena produk ini sudah sangat banyak sekali. Dan harganya juga bervariasi ya. Macam-macam harganya, bervariasi. Nah, kalau untuk yang Wearcom UV5R ini harganya Rp375.000, jadi 375 plus minus 375. Jadi mungkin ada juga yang di bawah, ada yang di atas. Nah, itu tergantung merek dan tipenya seperti apa ya. Oke, mari kita sama-sama unboxing Wearcom UV5R ini seperti apa modelnya. Apakah sama dengan UVK5 yang pertama yang saya review, ataukah seperti Berlin yang kemarin agak beda sedikit untuk cover speakernya dan sebagainya. Nah, mari kita sama-sama unboxing. Tapi sebelum kita unboxing, kita minum dulu, seruput dulu. Alhamdulillah, oke, sudah. Mari kita langsung unboxing Wearcom UV5R berikut ini. Keep stay tune. Sudah ada di depan kita, sama-sama kita lihat ini adalah produk dari Wearcom yang kalau kita lihat dosnya sama dengan produknya seperti biasanya Quanseng ya. Kita buka aja ya, multi-band transmitting receiving ya. Ya, ternyata sama teman-teman ya. Ternyata sama, ini dia seperti ini tulisannya Wearcom. Kita buka aja. Nah, seperti itu di sini. Tertulis frekuensinya output kurang dari 8 watt. Ya memang kurang karena ini nggak nyampe 8 watt. Jadi hanya sekitar 5 watt saja ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Taruh. Kemudian ini kita dapat baterainya 1600 mAh. Oke, oh ya, terima kasih buat CME Solo ya, Cahaya Mahmud Elektronik yang sudah minjamin untuk Wearcomnya ini untuk kita review ya. Dan apalagi yang ada di dalamnya ya, belt clip dapat ya, belt clip dapat, user manual dapat, antena dapat, desktop charger dapat. Ya itu aja. Oke, kita taruh aja dulu. Nah, buat teman-teman yang beli di CME Cahaya Mahmud Elektronik ya, kalau minta di unlockin di sana bisa ya. Jadi di CME bisa di request untuk unlock. Jadi kalau Anda beli minta request unlock di Cahaya Mahmud Elektronik, nanti Anda bisa request saja untuk unlocknya. Dan tentunya link pembelian nanti akan saya tampilkan di deskripsi ya. Untuk antenanya sama aja teman-teman ya. Antenanya sama, kemudian bentuk depan sama dengan yang kemarin yang WRW dan TSSD, kemudian Quanseng yang UVK5 sama persis. Nggak ada yang beda ya, semuanya sama. Dan di sini USB Type-C juga ada ya, seperti itu. Yang nggak ada itu yang punyanya UV5R Plus itu nggak ada. Baterai juga sama standarnya seperti itu. Nah, kita
Coba hidupin aja ya, teman-teman. Nah, ini masih benar-benar original. Jadi apa adanya. Kita coba aja kalau apakah sudah di-unlock dari CME atau belum, kita lihat. Nah, ternyata sudah, teman-teman. Jadi dari CME sudah memberikan unlock buat Anda nih. Tuh, sudah bisa di sini, bisa kita langsung apa namanya bisa mereceive di frekuensi ini ya. Saya coba aja. Nah, ini stepnya dirubah dulu. Nah, kita coba stepnya kita rubah. Nah, ini kan stepnya belum dirubah ya. Jadi kita rubah ke 5 kHz. Oke, kita rubah ke 5 kHz. Di sini akhirnya bisa kita rubah ke 285. Nah, oke teman-teman, jadi kalau Anda beli di CME itu sudah seperti ini. Jadi sudah dikasih unlock dan dikasih signal bar. Jadi udah oke, tinggal pakai aja. Jadi Anda nggak perlu pusing-pusing ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah di unlockin sama Cahaya Makmur Elektronik. Dan sekali lagi buat teman-teman, untuk tidak transmit di frekuensi yang tidak diperuntukkan, misalnya di 600 ke atas ya, itu bisa Anda transmit, tapi wattnya hanya 1 miliwatt, 1 miliwatt. Jadi seandainya radio ini ada mancar, kemudian satunya receive di jarak sekitar 3 meter, itu nggak bakalan keterima, ketabrak sama sinyal asli yang masuk ya. Sinyal asli yang masuk itu karena sangat besar. Sementara kalau yang dari sini hanya osilator aja kecil banget ya, itu sehingga nanti tidak ada gunanya Anda pancarkan. Jadi sebaiknya Anda receive saja. Nah, kemungkinan besar nanti kalau ada firmware untuk unlockingnya itu bisa disable di sini ya. Ini belum disable. Kalau UV5R sudah bisa disable di setting disable di 856. Tapi kalau yang ini belum bisa karena firmware-nya belum ada yang menyediakan untuk disable-nya. Oke teman-teman, jadi kalau ada yang mengatakan bisa transmit, tapi powernya sangat kecil, hampir sama saja tidak bisa terlihat di SWR meter kalau diukur ya nggak ada ya. Jadi sangat kecil sekali. Dan untuk kualitasnya sama dengan yang biasa kita review ya, UV5R, UVK5 itu ya. Jadi tidak ada yang berbeda di situ ya, semuanya sama. Kemudian receive-nya juga, kalau sudah di unlock seperti ini, receive-nya juga oke ya. Receive-nya juga oke, meskipun kalau kita coba seismograf ya seperti ini. Nah ini harus dirubah lagi. Kalau di VHF ini harus kita rubah lagi stepnya. Jadi setiap band harus kita rubah untuk stepnya supaya kembali sama ya. Oke teman-teman. Nah ini saya akan coba apakah bisa mereceive seismograf. Nah jadi nggak bisa ya kalau di dalam ruangan. Tapi kita buka squelnya. Squel standar kita buka di sini di bawah VTT. Bisa teman-teman ya. Artinya radio ini juga cukup peka dengan antena bawaannya. Jadi kalau kita misalnya kita input di antena luar ya seperti ini, saya akan pasang ya antena luar. Itu kemungkinan besar radio ini kurang peka untuk yang VK5 ini jenisnya ya. Karena ini diuntukkan untuk menggunakan antena bawaannya saja. Jadi kalau dengan antena bawaannya cukup peka. Saya coba untuk nge-receive ya seperti tadi tuh. Frekuensi 800 bagus ya nge-receive-nya dengan antena bawaannya. Jadi antena bawaan itu wideband ya, bagus untuk receive maksudnya. Tapi kalau transmit ya seperti itu ya. Tidak terdengar jelas. Direct-nya pakai antena luar. Jadi kalau Anda mau coba pakai antena bawaannya saja ya. Ini receive-nya juga lumayan kalau dengan antena bawaannya.
Jadi ini radionya memang sangat murah, sehingga Anda tidak perlu banyak minta lebih yang banyak ya. Karena kalau sudah murah ya otomatis ada sesuatu yang memang dikorbankan seperti itu ya. Yang jelas ini bisa scan ya, jika bisa scan frekuensi, scan dan scan memori ya. Jadi kalau scan terus disimpan. Jadi misalnya kita punya WLAN yang nggak tahu frekuensinya di mana, kita akan scan, dia WLAN-nya transmit, ini mereceive dan bisa mengetahui tune dan frekuensi TX-nya. Kecuali repeater teman-teman. Kalau repeater itu kalau Anda scan, yang Anda scan itu hanya output repeater, ya, output repeaternya. Jadi ketika Anda scan, yang terscan itu hanya output repeater. Kalau misalnya dekat dengan repeater, tapi kalau dekat dengan yang mancar, berarti input repeater. Jadi misalnya saya mencet HT di sini nih, tag ya, saya receive. Berarti yang kita receive di sini hanya input repeater. Sementara output repeaternya nggak bisa kita receive di sini karena sudah sangat jauh ya. Kecuali Anda di depan repeaternya, Anda coba, nah itu bisa ya. Tapi kalau dari dekat, kalau frekuensi repeater kan dia ada dua ya, ada duplexnya, jadi tidak bisa terbaca di sini. Sini yang bisa di scan adalah yang simplex. Jadi mau pakai tune atau tidak pakai tune, kemudian frekuensi TX-nya bisa di receive. Ya seperti itu teman-temannya. Jadi jangan terus katanya bisa scan, terus begitu Anda punya frekuensi repeater, dia bisa ngecekan RTX-nya langsung ya, enggak. Dia hanya bisa nyeken radio yang mancar di dekatnya, ya di dekatnya sini ya, seperti itu. Oke, itu yang bisa saya jelaskan buat teman-teman semua ya. Untuk antena HT ini sudah cukup bagus teman-teman ya, nggak perlu Anda ganti untuk HT-nya, antenanya. Jadi sudah oke. Kemudian untuk selanjutnya, untuk yang seperti biasanya, ketika Anda pingin nyimpen, pingin apa itu silakan Anda nanti nonton video saya sebelumnya, banyak banget ya untuk yang masalah UVK5 ini. Namun yang saya akan bahas di sini adalah kita akan ngetes modulasinya ya. Apakah produk-produk yang kesini mulai modulasinya bagus? Kan kita nggak tahu ya, produk ini kan produk yang baru ya, maksudnya kesini produk yang diproduksi baru lagi gitu ya. Meskipun modelnya lama, karena permintaan dari pasar itu sangat banyak sekali, sehingga ini masih diproduksi. Tapi dengan demikian ada juga di atasnya ini adalah UVK6 atau ada UV5R Plus ya, yang paling bagus. Nah, kita coba aja untuk mic-nya, kita akan nanti tes ya, seperti apa kualitasnya. Kita bandingkan nanti dengan menggunakan Baofeng UV17R, UV17 Pro ya, UV17 Pro. Nanti kita bandingkan dengan itu seperti apa untuk ininya ya. Oh sorry, ya salah ya. Kita langsung aja function low ya, oke. Kita coba di sini. Seperti biasa saya akan coba ambil untuk menggunakan radio receiving-nya. Ini saya coba on dulu ya untuk yang Baofeng. Nah ini udah pas standby di sini ya, kita coba. Jadi ini Baofeng juga sudah ada RSSE-nya ya, jadi sama dengan ini. Ini cuman ini dia ada penunjuk dB-nya, ini nggak ada, ini hanya bar aja ya. Oke, kita ambil. Nah ini saya coba dekatkan dengan extra max saya yang saya pegang. Saya taruh ya, kita deketin ya. Nah ini saya akan deketin ya. Saya akan coba dulu dengan UVK5-nya ini. Kita kecilin volumenya. Kita coba ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Enggak bunyi ya. Bentar. Segini volumenya.
1, 2, 3, 3, 2, 1, tes dicoba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, UVK 5, UVK 5. Saya coba sekarang dengan UV17 Pro. 1, 2, 3, 3, 2, 1, UV17 Pro, UV17 Pro. Ini adalah kualitas UV17 Pro. 1, 2, 3, 3, 2, 1, ini adalah kualitas dari UVK 5. Oke, jadi untuk modulasi untuk UVK 5 memang masih jauh di bawahnya UV17 Pro, tapi nggak masalah. Untuk komunikasi harian itu udah oke ya. Kecuali Anda pakai untuk komunikasi yang lain seperti untuk komunikasi satelit, ini kurang recommended ya untuk UVK 5. Sampai dengan UVK 6 itu masih kurang recommended kalau untuk mancar di VHF. Tapi kalau untuk mancar di UHF-nya cukup bagus modulasinya ya. Jadi ya saya kurang tahu apakah pengaruh di software atau apa. Yang jelas kalau di VHF rade ini suaranya agak pelan. Tapi kalau di UHF itu suaranya cukup lumayan. Itu teman-teman ya. Oke, gimana kalau kita tes yang ringan-ringan aja ya. Kita akan tes ini baterainya. Oke, masih bagus 7,8. Kita akan tes dulu antenanya supaya Anda bisa tahu ya. Sebenarnya antenanya itu sama ya dengan yang kemarin. Apakah sama apa enggak kita tes ulang ya. Karena kemungkinan besar produksinya juga banyak. Bisa saja itu berbeda ya. Tapi kalau nggak berbeda berarti quality controlnya bagus. Kita akan coba aja untuk mengetahui frekuensi dari antena ini ya. Kita akan tes. Oke, kita coba untuk startnya. Start di 140 MHz. Kemudian stopnya di 174 MHz. Kita lihat. Ya, oke. Ini dia di Rapi teman-teman ya. Masuknya di Rapi. Ya, teman-teman Rapi beruntung nih. Nah, pakai antena ini. Welcome. Anda bisa pakai di Rapi. Oke, ya, nggak masalah. Sekarang kita coba di UHF-nya 400. Kemudian stopnya di 450 ya. Kita coba di sini aja. Nah, untuk UHF-nya di 400 oke ya. Jadi buat teman-teman yang pakai PMR, ini bisa nih, tuh 409. Bisa. Oke, sampai di 419. Jadi ini kalau untuk PMR bisa ini. Ya, frekuensi PMR bisa teman-teman. Jadi kalau di frekuensi amatir dan komersial di atas sudah nggak bisa ya. Karena udah SWR-nya naik gitu. Oke, jadi menurut saya sih masih oke ya. Kalau UHF-nya bisa turun ini SWR-nya masih oke saya rasa. Nggak masalah ya. Makanya karena dia wideband itu sehingga dia SWR-nya nggak bisa sama semuanya ya. Oke teman-teman, itu untuk antenanya. Tadi baterainya masih cukup, kita bisa tes untuk powernya ya. Kalau resipnya sama-sama aja, tadi kan udah kita tes ya. Sekarang kita tes powernya aja. Oke, kita tes power ya. Ini sekarang kita coba dulu di VHF ya, di 1455 ini. Kita coba. Ya, kita coba transmit. Low-nya. Low-nya ada di 1,5 watt. Kemudian kita coba middle. Middle ada di 3,5. 3 watt, 3,5 ya. Kemudian high. High-nya ada di 5 watt. Ya, high-nya 5 watt. Oke. Sekarang kita coba di 430. Tengah-tengah ya. Kita coba tengah-tengah aja. Bentar. 435. Kita coba low. Dia ada 700 mW, kita coba di middle, ada di 2 watt lebih dikit, kita coba di high, dia ada di 4 watt, kurang dikit.
ya, jadi 4 watt kurang dikit. Jadi VHF-nya 5 watt, UHF-nya 4 watt, kurang dikit sedikit ya, kurang dikit banget, saya anggap aja 4 watt ya, karena ini baterainya 7,8 volt. Oke teman-teman, jadi cukuplah untuk mancar ya, karena kalau di frekuensi 400 ataupun di frekuensi, oh ya, saya belum nyoba yang lain, malah saya udah matikan ya. Bentar, kita coba ya, ini kan sudah di unlock ya. Kita tes juga untuk di frekuensi 350. Kita coba aja di 350, langsung di high aja ya. 350, kita lihat high powernya berapa. Kita tes. Nah, ini dia. Oh, high powernya bisa dapat 3,5 watt di 350 ya. Sekarang di 250, kita coba powernya berapa keluar. Nah, ini sudah high teman-teman. Tuh. 250 tuh sudah high ya, segitu aja tuh ya. Sekarang Anda nggak percaya, kita tes aja di frekuensi yang 856 800-an. Ini sudah skala 5 watt, ini full, nggak gerak sama sekali ya, tuh nggak gerak. Ini saya sudah TX ya, nggak gerak sama sekali. Kalau mau dilihat kalibrasi pun saya kalibrasi full ya, ini udah mentok mentok tuh, ini nggak gerak sama sekali. Nah, ini kita pakai dummy load. Jadi benar-benar power ini nggak ada, karena sangat kecil sekali ya di 800. Nah, kalau di 600 kita coba lihat di 600 apakah ada powernya. Nah, ini 600 juga tuh, ini sudah kalibrasi full mentok, nggak gerak juga ya 600. Kalau di 480 misalnya, mungkin kemungkinan ada nih, pas 80, kita coba ya. Nah, pas 80 masih ada tuh. Ya, pas 80 masih ada. Kita coba di 123 MHz. Apakah ada? Oh, ada teman-teman. Ada. Jadi jangan Anda coba-coba mancar di sini ya. Jangan coba-coba mancar di sini. Ya, ini ada. Jangan coba mancar di sini. Kemudian di 27. Nah, ini kalau ini nggak apa-apa. Di 27 ini berarti apa namanya? CB ya. Kita coba nih 27550. Ini modulasi AM ya. Kita coba ya. Ya, ada 2 watt teman-teman, 2 watt setengah, 2 watt itu di CB 27, tapi modulasinya AM ya, 2 watt. Kemudian kita turun lagi ke 50, kita coba ke 50 ya, 50 MHz. Nih, ada 2 watt juga, kita coba di 18. Jadi, tapi ini tidak disarankan teman-teman ya, tidak disarankan karena tidak ada filternya di sini, tidak ada band filternya, band pass filternya di sini. Sehingga Anda kalau mancar juga pasti blobor-blobor gitu, maksudnya banyak harmoniknya. Sehingga tidak disarankan untuk memancar di frekuensi bawah ya. Meskipun itu tadi keluar wattnya ya. Ini sekarang di 18 MHz. Nah, itu ada. Kita turun lagi ke, oh sudah masih mentok, udah paling mentok ya. Udah paling mentok 18, nggak bisa lagi ke bawah lagi, udah paling mentok. Ya, oke teman-teman, jadi frekuensi yang bisa mancar, jangan Anda coba-coba mancar di situ ya. Ya, lebih baik Anda mancar di VHF atau di UHF yang sudah ditentukan, sehingga aman bagi Anda, aman bagi yang lain ya. Karena ini band pass filternya nggak ada. Kalau Anda coba mancar, makanya frekuensi harmoniknya pasti akan besar sekali, sehingga akan mengganggu yang lain. Jadi sebaiknya Anda mancar di frekuensi yang sudah ditentukan. Misalnya rapi, di frekuensi rapi, orari di frekuensi orari. Kemudian komersial atau repeater, ya sesuaikan di frekuensinya ya. Jangan di otak-atik sendiri frekuensi yang memang tidak diizinkan untuk mancar di situ. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Wearcom, dan karena ini radio viral makanya saya selalu menginformasikan ke Anda semua untuk hati-hati pakai radio ini ya.
Ini kalau dipakai receive oke banget, tapi kalau untuk transmit jangan transmit sembarangan. Itu aja pesan saya ya buat teman-teman semua. Dan ini kita akan coba FM-nya. Kita coba suaranya ya. Jadi tadi suara belum kita tes. Kita akan tes suara. Diketahui ketersediaan sampai 2023 di GCC Ya, namanya UVK5 ya seperti ini suaranya teman-teman. Jadi masih cempreng gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Radio murah kita terima saja. Tapi yang jelas ini bukan murahan. Bisa untuk kita gunakan sehari-hari. Fasilitasnya sudah oke. Apa saja bisa dilakukan di radio ini. Bisa untuk scan frekuensi. Bisa dipakai untuk dengerin radio. Bisa didengerin airband. Bisa juga kita mancar di frekuensi VHF, UHF. Dan kita bisa juga monitor misalnya satelit ya. Karena frekuensi yang ada di sini juga bisa monitor misalnya di frekuensi keamanan. Kita bisa monitor di macam-macam ya. Sehingga radio ini dia berfungsi sebagai perangkat komunikasi dan receiver. Jadi sangat bagus receivernya. Jadi kadang-kadang ada radio yang bandnya udah kita pencet di kepala 800, tapi nggak bisa receive. Kalau deket banget sama pemancar baru bisa receive. Tapi kalau ini nggak, ini bisa nge-receive. Meskipun pemancarnya jauh, dia bisa nge-receive. Artinya ini receive-nya bagus untuk dengan antena bawaan ya. Sekali lagi dengan antena bawaan. Oke teman-teman, itu aja dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, gunakanlah sesuatu dengan bijak sehingga apapun yang Anda punyai itu bisa bermanfaat. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Wearcom UV5R ya. Dan ini produknya sama dengan yang lain-lainnya, UVK5. Dan sekali lagi, gunakan radio ini dengan sesuai peruntukannya. Dan tentu juga ini adalah radio yang sangat baik untuk mereceive. Jadi bisa mereceive semua frekuensi AM, FM, dan tentunya dengan antena bawaan. Kalau pakai antena tambahan, dia sudah mulai kurang receive-nya. Jadi dia dimaksimalkan dengan antena bawaannya ini. Dan buat teman-teman di Rapi, nggak perlu ganti antenanya. Udah oke ya. Ini cukup bagus. Dan untuk di UHF juga bagus. Anda bisa gunakan untuk mancar di PMR, Private Mobile apa nih, receive apa ya? Transmitter kalau nggak salah ya. Jadi Anda bisa mancar di PMR, frekuensi PMR, sehingga di situ Anda bisa menggunakannya dengan baik. Untuk komunikasi jarak dekat tentunya ya. Tapi karena ini radionya wattnya udah cukup besar, Anda cukup pakai low saja ya. Low-nya itu kan tadi sekitar 1 watt. 700 miliwatt. Jadi masih bisa masuk di PMR, dia sekitar itu ya. Jadi kalau bisa di bawahnya lagi itu lebih baik ya. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Review kita mengenai Wearcom UV5R. Jadi kalau teman-teman tanya lagi nanti yang Motorola, sama aja. Motorola X8 itu sama persis dengan ini ya. Mau iklannya 10 watt itu nggak ada yang sampai 10 watt. Tetap 5 watt saja. Sama dengan ini, tadi 8 watt, kurang dari 8 watt ya memang. Karena dia 5 watt dan 4 watt saja. Dan sesuai spesifikasi di buku tadi ya, seperti itu, nggak ada yang beda ya, jadi sesuai dengan spesifikasi di manualnya. Sekali lagi teman-teman, itu aja review kita, dan bukannya saya nggak mau review Motorola, karena nggak ada yang minjemin. Kalau ini ada yang minjemin, jadi kita bisa nge-review semuanya. Merek apa yang dikasih ke sini kita review gitu ya. Karena kalau kita selalu mencari sendiri ya, terus terang kita belum mampu seperti channel-channel yang lain yang sudah besar ya. Oke, sekian saja dari saya. Yang Kicali itu yang Kindia Zula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.